Awesome. Thanks. Chicken bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel YouTube It's Me PUBG Mobile. Dan buat teman-teman semua, semoga selalu diberikan kesehatan dan dipermudahkan segala urusannya setiap hari. Amin ya robbal alamin. Nah, pada video kali ini saya akan memberikan tutorial cara membaca step musuh yang benar. Nah, mungkin banyak dari teman-teman semua yang mungkin hanya mendengarkan step musuh saja, namun tidak tahu posisi pas musuhnya berada di mana. Apakah dia berada di sebelah kanan, di sebelah kiri kita, di depan, ataukah di belakang. Nah, pada kesempatan kali ini makanya hal itu akan saya jelaskan. Nah, sebelum kita lanjut ke tutorialnya, buat teman-teman yang baru menemukan channel ini, mohon untuk selalu di subscribe agar channel ini dapat lebih berkembang lagi dan memberikan video-video yang berguna dan bermanfaat bagi teman-teman semua. Nah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita ke tutorialnya. Nah, oke teman-teman, di sini kita langsung saja ke tutorialnya. Jadi teman-teman masuk ke medan latihan, kemudian teman-teman pergi ke bagian papan ini. Nah, papan ini itu ada dua mode latihan. Yang pertama, latihan suara tembakan, dan yang kedua latihan suara langkah kaki. Nah, teman-teman pilih opsi yang kedua ini. Teman-teman klik. Terus di bagian sini teman-teman terserah mau mudah, menengah, sulit, atau tanpa batas. Nah, tapi buat aku sendiri kepada teman-teman, aku merekomendasikan yaitu bagian mudah dulu. Mengapa demikian? Karena mungkin sebagian dari teman-teman itu udah mampu untuk mendengar suara stepnya dengan jelas, namun belum mampu untuk mengetahui posisi musuhnya pasnya berada di mana. Apakah dia di sebelah kanan, sebelah kiri, ada di atas, di bawah, di belakang, ataupun di depan. Nah, oleh karena itu teman-teman pilih yang mudah saja. Ya, kemudian kalau sudah mudah, teman-teman pilih opsi kedua yaitu latihan di bagian sebelah kanan tantangan ini. Nah, di bagian sini teman-teman pilih bagian ini, pilih bagian luar ruangan saja. Nah, kalau udah bagian luar ruangan, teman-teman bagian rute pergerakannya teman-teman isi aja di bagian paling bawah ini, yaitu opsi ketiga, yaitu tentang pindah ke kanan dan ke kiri. Nah, kalau sudah selesai itu teman-teman pilih gerakannya. Mau tipenya ada beberapa sini, tipenya berjalan, tiarap, jongkok, atau lari cepat. Nah, kalau aku saranin teman-teman di sini pilih opsi berjalan dulu. Karena kenapa? Jika teman-teman sudah mampu membaca step dengan benar dari suara berjalannya, pasti saya yakin teman-teman bisa membaca step dengan benar saat dia berlari. Makanya oleh karena itu teman-teman pilih opsi berjalan saja. Nah, untuk tipe medannya teman-teman sesuaikan saja mau seperti apa. Tapi untuk teman-teman yang mungkin banyak dari teman-teman yang mainnya di map Erangel, maka saya saranin untuk menggunakan tipe medan yang bebatuan. Nah, kalau udah kayak gitu langsung latih. Nah, jadi teman-teman tidak perlu mencentang tunjukkan lokasi musuh. Di sini kita langsung latih aja. Nah, klik latih. Nah, di sini mulai fokus. Teman-teman fokus entah musuhnya dari kanan atau dari kiri. Dengarkan dengan seksama, pelan-pelan aja. Agak lama muncul musuhnya. Nah, ini musuhnya di sebelah kanan. Nah, bener kan? Kalau udah muncul kayak gini, teman-teman langsung tembak aja. Nah, ulangi hal tersebut selama berulang-ulang. Mengapa saya bilang berulang-ulang? Karena memang membaca step itu tidak mudah. Jadi teman-teman ulangi lagi. Semisalnya kalau teman-teman udah hafal, jadi sini kita pilih satu sisi saja. Kita di sini pilih di rute pergerakan ulang pada satu sisi. Nah, kalau ulang pada satu sisi ini kita klik latih lagi. Tunggu musuhnya muncul dan dengarkan stepnya. Posisi musuhnya benar-benar di mana. Nah, ini musuhnya ada sebelah kiri. Nah, benar kan kalau dia udah muncul kayak gini, teman-teman tinggal tembak aja. Nah, lakukan hal ini terusan atau berulang-ulang agar teman-teman lebih tajam lagi mendengar suara step musuh dengan benar. Nah, tapi sebenarnya hal ini buat teman-teman yang memang masih kurang mampu atau memang ada kekurangan dalam mendengar suara step musuh, maka ada opsi yang kedua, yaitu teman-teman tinggal centang aja tunjukkan lokasi musuh. Nah, tunjukkan lokasi musuh ini akan dipandu pada medan latihan ini, kita akan dipandu
posisi musuhnya berdasarkan dari arah mapnya. Nah, jadi teman-teman bisa sesuaikan. Jadi, oh, kalau step musuhnya di bagian mapnya musuhnya agak ke kiri, berarti dia di sebelah kiri, berdasarkan dengan sesuaikan dengan pendengaran teman-teman. Kalau udah kayak gitu, teman-teman langsung latih aja. Nah, sini kita tunggu musuhnya muncul lagi. Nah, musuhnya ada sebelah kanan. Nah, itu. Nah, jadi hal ini sebenarnya teman-teman harus ulang-ulang terus-menerus sehingga teman-teman betul-betul udah mampu untuk menargetkan bahwasanya saat ada step musuh, teman-teman udah bisa mengatakan, oh, dia di rumah ini, oh, dia di sebelah kanan, dia datang dari sebelah kiri, dan seterusnya. Nah, hal ini lakukanlah secara terus-menerus agar teman-teman mampu atau lebih tajam lagi mendengarkan suara step musuh berada secara pas. Nah, kalau udah dalam ruangan gini, teman-teman udah mampu untuk membedakan step musuh baik dari luar ruangan, baik dari arah kanan, dari kiri, dan seterusnya. Teman-teman tinggal ganti posisi musuhnya itu berada di lantai 1. Nah, di sini kita baca step dulu dalam rumah. Sebenarnya tidak ada perbedaan dari apartemen ataupun rumah. Nah, atau gedung-gedung yang biasanya. Tapi di sini karena yang disediakan yang ada apartemen, jadi kita pilih lantai 1 dulu. Nah, untuk bagian sini teman-teman terserah mau pilih yang mana, tapi saya saranin untuk ulang pada satu sisi saja. Nah, atau mau ulang pada dua sisi, bebas sih, tapi enaknya atau rekomendasi itu teman-teman pilih yang bagian ketiga, yaitu pindah ke kanan dan ke kiri. Nah, kalau udah kayak gini, tipenya masih tipe gerakan berjalan, langsung latih aja. Nah, di sini dari kiri musuhnya. Nah, teman-teman dengar, pasti teman-teman dengar suara stepnya kan. Suara step di lantai 1 itu kayak seperti ini, tuk tak tuk tak tuk tak tuk tak. Nah, kalau udah kayak gini, teman-teman udah pastiin suara musuhnya ada berada di step itu, teman-teman tinggal ras aja, kejar terus tembak. Nah, kalau udah kayak gitu dan teman-teman udah tahu betul posisi musuhnya, betul-betul dia berada di lantai 1. Nah, teman-teman bisa lanjut ke lantai 2-nya. Nah, di sini ada perbedaan. Setiap lantai yang berada dalam suatu gedung ataupun apartemen kayak gini itu memiliki perbedaan bunyi dari stepnya. Nah, tapi kembali lagi yang kuingatkan, teman-teman harus ulangi secara terus-menerus sehingga teman-teman terbiasa mendengarkan perbedaan dari setiap langkah-langkah step yang berada dari lantai 1, lantai 2, lantai 3 hingga atap. Nah, di sini kita lanjut ke lantai 2-nya. Nah, kalau udah lantai 2 tetap pilih pindah ke kanan dan pindah ke kiri agar teman-teman bisa lebih memahami bunyi dari step musuh tersebut. Di sini tipe gerakannya kita tetap pilih berjalan. Nah, di sini teman tinggal tekan latih. Nah, tunggu musuhnya muncul. Musuhnya dari kanan, dia ke tengah, dia mulai ke kiri. Nah, di sini kalau teman-teman dengarkan suara yang aku deketin, suara itu kayak ada kayak bassnya dikit, buk 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 buk. Nah, musuhnya sekarang di kanan, itu buk buk buk, dia ke tengah. Jadi itu ada suaranya. Jadi di map juga itu ada muncul kok di map kan, buk buk buk. Nah, kalau udah tahu posisi musuh, misalnya dia udah lantai 2 kan kayak gini. Nah, tinggal tahan kayak gini, tembak. Kalau udah kayak gitu, teman-teman pasti udah mampu untuk membedakan suara step antara lantai 1 dan lantai 2. Nah, sebenarnya hal ini teman-teman harus ulangi terus-menerus karena terkadang pasti ada yang bilang, kayak nggak ada bedanya. Pasti sebenarnya kalau teman-teman udah paham betul cara dengar step dengan benar dalam setiap lantai yang berada dalam suatu apartemen, pasti teman-teman udah mengerti. Nah, ulangi hal tersebut secara berulang-ulang agar teman-teman paham perbedaan antara bunyi step di lantai 1 dan bunyi step atau langkah kaki di lantai 2. Nah, kalau udah seperti itu, teman-teman udah tahu perbedaannya, maka kita lanjut ke lantai 3. Nah, di lantai 3 ini kita tetap pilih rute pergerakannya itu pindah ke kanan dan pindah ke kiri. Nah, untuk tipe gerakannya sendiri tetap kita pilih berjalan. Kenapa aku pakai tipe berjalan terus? Karena memang membaca step itu tidak mudah, karena itu memang mengandalkan pendengaran kita. Pasti bingung juga kalau musuhnya ada stepnya, tapi gimana ya cara orang menentuin musuhnya pas berada di situ, apa yang dia bilang berarti betul lah. Itu jadi itu pembelajaran kita yang pada saat ini yang aku ingin jelaskan kepada teman-teman. Nah, kalau udah seperti ini, kita langsung saja ke
latihnya, yaitu di lantai 3. Nah, posisi musuhnya ada di sebelah kanan. Dia udah ke tengah. Nah, dia udah ke kiri. Jadi kalau makin ke atas itu makin kayak berbas, terus suara langkahnya itu makin kurang. Mungkin teman-teman silakan dengarkan. Jadi suaranya itu agak redem sedikit, jadi makin tinggi itu dia makin meredem, terus bunyinya buk 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 buk. Nah, kalau udah tahu posisi kayak musuh gini kan, misalnya kita dari lantai 1 nih. Misalnya dari lantai 1 atau lantai 2. Iya, dari lantai 1. Kita pusing posisi musuhnya di mana, di lantai 2, lantai 2 atau di lantai 1 kira-kira. Nah, tapi karena dengan cara itu kita udah bisa paham musuh yang ada berada di mana. Ah, itu teman-teman tinggal buka aja. Kejar. Nah, kalau udah seperti itu pasti aku yakin teman-teman semua sudah mampu untuk membedakan antara bunyi step yang ada atau bunyi langkah kaki yang berada di lantai 1, lantai 2, dan lantai 3. Jadi setiap lantai itu memiliki perbedaan yang tersendiri. Nah, kembali aku jelaskan, di lantai 1 itu bunyi stepnya itu agak lebih nyaring. Jadi dia bunyinya tuk tak tuk tak tuk tak tuk tak. Jadi suaranya agak lebih nyaring. Nah, naik ke tahapan kedua yaitu lantai kedua itu bunyinya agak diredam tapi dikit doang. Terus bassnya agak nambah, jadi buk 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 buk. Nah, begitu di lantai 3 itu sangat berbeda sekali. Nah, di lantai 3 ini suara step atau suara langkah kaki makin diredam. Jadi perbedaannya cuma di situ aja. Di lantai 1 agak nyaring, lantai 2 sedang, lantai ketiga itu diredam. Jadi ibarat kata kayak kita pakai senjata terus pakai suppressor. Jadi suara tembakannya itu agak halus. Nah, gitu. Dan itu pun dengan step langkah kaki semakin tinggi dia semakin halus suaranya. Nah, kalau teman-teman udah lincah hal ini di lantai, perbedaan antara lantai 1, lantai 2, lantai 3 yaitu tentang posisi musuh atau step langkah kaki musuh. Di sini kita masuk ke ranah tentang posisi musuh yang berada di atap. Nah, rute pergerakannya tetap kita di bagian pindah ke kanan dan pindah ke kiri. Untuk tipe gerakannya tetap kita pilih berjalan. Nah, kalau udah langsung latih. Nah, musuhnya di sebelah kiri. Dia ke tengah. Tuh. Sekarang kanan. Dia agak diam, putar-putar. Nah, musuhnya mau ke tengah. Nah, sekarang dia ke kiri. Nah, kalau teman-teman, jadi coba teman-teman dengar suaranya. Bentar, musuhnya nggak gerak. Nah, bunyi dari step di atap itu sebenarnya kayak nggak ada bedanya dengan bunyi step yang berada di bawah ini, yang di bawah atau berada di luar ruangan. Jadi kayak tidak ada perbedaan yang pengaruhnya cukup besar itu. Jadi dia itu bunyinya hampir sama. Tapi kita dapat membedakannya itu dari kenyaringannya. Nah, teman-teman perlu ingat, jadi dari kenyaringan saat kita berada di luar ruangan, misalnya kita lagi TPP di sini, terus musuhnya di sana, itu kalau dia bikin step langkah kaki, itu dia suaranya agak lebih nyaring. Berbeda halnya saat kita berada di lantai 1 atau di luar ruangan, terus musuhnya ada di atap. Nah, itu suaranya agak kurang nyaring. Jadi ada perbedaan walaupun itu hanya sedikit. Jadi di luar ruangan itu agak lebih nyaring, sementara yang di atap itu agak dikurangin sedikit. Intinya dari volumenya dari 100% yang berada di luar ruangan itu kalau di atap hanya diberikan 80 sampai 85%. Nah, kalau teman-teman udah tahu posisi musuhnya kayak gini kan, teman-teman tinggal ras aja. Ras. Nah, dia lantai 3 nih ya. Jadi di sini ada fungsinya lagi teman-teman. Sini aku ada ajarin. Nah, kalau teman-teman udah tahu posisi musuhnya berada di atap, itu teman-teman jangan langsung ngeras buta-buta kayak gini langsung naik kayak gini kan. Nah, itu nggak boleh teman-teman. Jadi sebenarnya salah banget. Jadi misalnya walaupun teman-teman yakin teman-teman itu kan ada 4 orang sementara musuhnya 1 orang, teman-teman nggak boleh langsung gitu, karena biasanya musuh kalau yang diras kayak gitu tipe-tipe mereka itu tipe-tipe knock end. Jadi kalau dia knock langsung dia end. Nah, jadi teman-teman pas di bagian tangga di lantai antara lantai 2 lantai 3 ini, teman-teman nengok ke arah sini. Nah, usahain buat teman-teman yang bawa bom ataupun molotov, teman-teman lempar arahkan ke atas ini pas titik ini, arah sini, titik ini ya, titik, pantulin bomnya dari arah sini ke bawah. Intinya pantulin aja pas sudut sini nih, sudut, biar pantulannya keluar bukan ke dalam. Jangan agak ke sini. Kalau ke sini tuh biasanya bomnya tetap mental keluar dan molotovnya juga jatuh ke bawah sini kalau pakai molotov. Tapi kalau kita bagian sini ujung ini kenain di ujung sini, pasti bomnya lari keluar dan molotovnya lari keluar.
Nah jika kalau udah kayak gitu, teman-teman harus arahin satu orang teman untuk berjaga di luar, biar dia kalau dia lompat bisa ke HBD sama teman kita yang berada di bawah. Nah selebihnya itu ngeras. Nah kalau udah kayak gitu ya teman-teman langsung ras aja kayak gini kan. Nah kalau udah seperti itu, pasti teman-teman sudah paham tentang perbedaan antara step atau langkah kaki yang berada di lantai 1, lantai 2, lantai 3 dan berada di atap. Nah, jadi setiap lantai yang berada itu saya kembali ingatkan, setiap lantai itu memiliki suara step atau suara langkah kaki yang berbeda. Jadi tidak sama walaupun teman-teman dengar tuk 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 ada orang di apartemen. Tapi begitu ditanya sama temannya tuh apalagi kalau teman bilang main random, nggak tahu aku cuma dengar suara step. Itu sangat memalukan. Tapi itu diwajari aja. Karena mungkin teman-teman yang belum mampu untuk membedakan suara step yang berada lantai 1, lantai 2 dan lantai 3 dan ataupun di atap, itu tidak jadi masalah. Yang penting teman-teman belajar saja. Lakukan hal ini secara berulang biar teman-teman bisa lebih mampu lagi. Ingat, selalu saya ingatkan buat teman-teman yang ingin melatih pendengarnya itu gunakan tipe gerakan yang berjalan. Kenapa demikian? Karena hal ini kita harus pelan-pelan buat dia itu dari yang sedang-sedang dulu atau dalam artian yang paling bawah dulu. Nah, jikalau teman-teman sudah mampu membaca step kalau dia berjalan, step atau langkah kaki musuh yang berjalan, pasti saya yakin dan percaya pasti teman-teman udah mampu untuk membaca step yang sedang berlari cepat ini. Nah sini coba aku praktekin di bagian lantai 1. Di sini tetap rute pergerakan pindah ke kanan dan ke kiri, kita pakai tipe gerakan lari cepat. Nah di sini tekan latih aja. Nah jadi suaranya itu nyaring, terus tuk tak tuk tak tuk tak tuk tak tuk tak tuk tak. Nah jadi memang nggak ada perbedaan, hanya yang menjadi perbedaannya suara langkah kakinya agak kelihatan terdengar agak banyak gitu karena dia sedang berlari, tapi sebenarnya tidak ada perbedaannya dari saat dia berjalan. Nah kalau udah tahu posisi musuh kayak gini tinggal nah tapi saya kembali saranin tetap teman-teman fokus di bagian tipe gerakan berjalan dulu. Nah teman-teman kuasai dulu bagian tipe gerakan berjalan ini, udah mampu membedakan antara posisi musuh baik itu di lantai 1, lantai 2, lantai 3 dan di atap, dan serta step musuh yang berada di luar ruangan. Baru setelah itu teman-teman boleh lanjut ke bagian lari cepat. Nah mungkin tutorial untuk kali ini membaca step musuh untuk kali ini sampai di sini saja. Jadi untuk video selanjutnya saya akan memberikan tentang cara membaca step atau langkah kaki musuh berdasarkan dengan tiarap ataupun jongkok. Nah karena pasti banyak teman-teman yang masih bingung, teman-teman pasti pernah main random atau mungkin ada teman yang jago, bisalah dibilang kadinya 4, 5, 6, 7 dan seterusnya. Mereka tiba-tiba tahu seakan-akan ada musuh di atas, padahal kita nggak dengar stepnya. Sebenarnya itu dia mendengar dari suara jongkok berdirinya ataupun suara tiarapnya. Jadi sebenarnya ada suara tiarap lagi teman-teman. Misalnya buat teman-teman player Sanghok, jadi zona-zona kecil itu biasanya jadi cacing semua tuh. Nah sebenarnya itu pendengaran yang paling berfungsi itu yaitu suara tiarap. Tapi memang kalau untuk mendengar suara tiarap ini suaranya agak samar-samar, enggak terlalu terdengar. Paling dia jaraknya bisa terdengar ya bisa dibilang 5 meter lah, kurang lebih 5 meter paling jauh itu. Nah untuk pada kali ini saya hanya fokusnya di bagian tipe berjalan saja, cara membaca step atau langkah kaki dengan cara berjalan. Nah pokoknya teman-teman harus lakukan hal ini secara berulang-ulang agar teman-teman mampu untuk menguasai posisi musuh yang benar dari arah pendengaran kita. Nah buat teman-teman sendiri aku saranin untuk memakai handset gaming. Karena demikian, karena handset gaming sendiri memberikan sensasi yang ada plusnya gitu. Jadi dia itu seakan-akan lebih enak lagi pendengaran suara langkah kakinya itu lebih jelas dibandingkan dengan earphone biasa, apalagi earphone bawaan dari HP. Itu kurang jelas, tapi tidak jadi masalah karena dulu aku juga begitupun menggunakan dari earphone AV, earphone bawaan HP, belajar untuk mendengarkan step yang kemudian baru saat ini aku menggunakan handset gaming, dan alhamdulillah handset ini udah aku pakai 2 tahun lebih dan belum pernah rusak sampai sekarang. Nah sekian dari saya video mengenai tentang tutorial membaca step
yang benar dari suara step musuh. Nah, jadi buat teman-teman sendiri yang masih bingung untuk membaca step musuh, baik itu yang berada dalam apartemen, yang berada lantai 1, lantai 2, lantai 3 dan di atap serta di luar ruangan, maka metode latihan ini bisa teman-teman praktekkan untuk dilatih setiap hari. Nah, pokoknya kembali kuingatkan, lakukan hal ini secara berulang-ulang hingga teman-teman mampu untuk membedakan antara step kaki yang berada di luar ruangan dan step kaki yang berada di dalam ruangan. Sekian video dari saya. Jika video ini bermanfaat, mohon untuk selalu dibagikan. Dan juga buat teman-teman semua yang menonton channel ini atau menonton video ini, agar untuk selalu di subscribe, agar channel ini dapat lebih berkembang lagi dan pastinya akan lebih berguna dan bermanfaat bagi teman-teman lainnya. Dan pastinya juga pasti akan makin semangat aku untuk mengupdate konten-konten terbaru yang bermanfaat bagi teman-teman semua atau bagi sobat PUBG, yang termasuk bagi teman-teman yang baru join ke komunitas PUBG Mobile atau dalam game PUBG Mobile. Nah, see you next time. Bye bye.